masalah Nikita ya? Iya. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera untuk kita semua. Jadi gini untuk rekan-rekan media. Kebetulan pada saat sidang kemarin saya ada di sana, tapi bukan khusus untuk Nikita ya. Saya juga sedang melaksanakan sidang ya, di Pengadilan Jakarta Selatan, jadi posisinya sama dan saya lihat perjalanannya. Seperti saya jelaskan terdahulu ya, bahwa bukan hanya Nikita, siapapun yang tersandera atau tersangkut suatu perkara pidana yang mengakibatkan yang bersangkutan ditahan, lumrah dan manusiawi untuk meminta perlindungan hukum. Jadi jangan salah, perlindungan hukum itu bukan dilakukan kepada hanya si pelapor, terlapor juga perlu dilindungi juga sesuai dengan konstruksi hukumnya, sesuai dengan amal dan perbuatannya. Di mana dia meminta perlindungan, disitulah hak-haknya yang perlu untuk kita lindungi, khususnya para punggawa-punggawa hukum ini. Namun dalam perjalanannya, walaupun saya sudah pernah sampaikan bahwa alasan Nikita untuk minta perlindungan hukum dan penangguhan penahanan, yaitu ya masalah keluarganya, dia single parent dan ada anaknya juga yang sedang bermasalah, sehingga wajar dan manusiawi seorang ibu rumah tangga yang tanpa ada pendamping mengkhawatirkan keberadaan daripada anak-anaknya. Itu lumrah ya. Jadi saya mohon juga kepada lawan-lawan daripada Nikita juga, jangan hanya berpikir sempit, haknya juga perlu untuk dipertimbangkan, apalagi ibu-ibu gitu ya. Namun demikian, ada beberapa kriteria yang harus dipertimbangkan oleh majelis hakim sebelum memutuskan diterima atau tidak. Karena beberapa hal yang perlu dipertimbangkan, saat itu sudah pernah saya sampaikan ya, yaitu kalau dikabulkan tentunya akan dipertimbangkan dia tidak mengulangi perbuatannya ya, menghilangkan barang bukti gitu. Itu kan beberapa pertimbangan tuh harus menjadi acuan daripada pemutus, termasuk melarikan diri. Namun faktanya kemarin itu tidak dikabulkan, berarti secara hukum yang bersangkutan tetap berada dalam tahanan. Kira-kira kemudian saya lihat juga dalam perjalanannya ahli-ahli yang memberikan keterangan, yaitu sesuai dengan keahliannya. Terlepas bahwa timbul kekecewaan daripada Nikita dengan keterangan ahli yang kemungkinan menyudutkannya, nanti tinggal kita lihat penilaian daripada majelis hakim yang terhormat. Saya sangat berharap bahwa ini sudah terlalu berlarut-larut sebenarnya ya, terlalu panjang durasinya, sehingga rakyat menunggu kapan keputusan sesungguhnya. Seyogianya segera aja diputuskan, dipercepat sidangnya sehingga kepastian hukum dapat diterima baik si terlapor maupun si pelapor. Mungkin gitu untuk sementara untuk rekan-rekan media ya. Yang memberatkan. Tidak ada hubungannya ke sana. Ya. Namanya memberikan penangguhan penahanan itu bukan masalah TPPU, karena namanya ditahan tuh pasti minimal 5 tahun atau penerapan pasal pengecualian walaupun itu di bawah 5 tahun. Ada beberapa kriteria pasal pengecualian tuh. Bukan itu jadi pokok pertimbangan. Pokok pertimbangan adalah penilaian hakim tadi, 3 kriteria tadi. Dia nggak mengabulkan karena kemungkinan takut menghilangkan barang bukti, takut mengulangi perbuatan atau melarikan diri. Yang paling ditakutkan yang melarikan diri ini, terus siapa yang bertanggung jawab? Mungkin penilaian yang sangat mendalam ini tentu kan sudah dianalisis selama kriteria persidangan bagaimana. Makanya saya bilang hal-hal yang tidak selayaknya, tidak sepatutnya kita pertontonkan di sidang pengadilan, itu harus kita hindarkan. Kita boleh berdebat hukum, tapi jangan berdebat otot, apalagi membuat kisruh di pengadilan. Kemarin saya datang, saya salaman tuh sama Pak Fahmi ya. Saya salaman dengan kuasa hukumnya, ketemu dengan rekan-rekan media juga. Saya sampaikan kepada ya, tetap maju, perjuangkan hak-hak daripada Nikita. Tapi tentunya perjuangkan hak Nikita sesuai dengan etika prosedur, sesuai dengan tatanan yang berlaku. Itu mungkin ya.
Irjen kepada jaksa kan selama ini sering viral ya. Iya, mungkin bisa jadi. Maka saya bilang, pada saat di arena persidangan, ingat baik-baik, JPU dan hakim adalah orang-orang yang menentukan sanksi hukum yang diberikan kepada seorang terdakwa. Jadi jangan membuat ya, terjadi friksi antara baik ke JPU apalagi ke majelis hakim. Kan pernah saya sudah berikan penjelasan kepada media yang tadinya mungkin bisa dia tuntut 5 tahun karena adanya suatu friksi tadi bisa jadi 10 tahun sesuai dengan maksimal tuntutannya. Demikian juga hakim. Ini pelajaran buat para terdakwa yang sedang didudukan sebagai pesakitan. Jangan pertontonkan keangkuhan kita, jangan kita pertontonkan arogansi kita. Tapi ayo kita debat hukum yang benar, buktikan di pengadilan kau punya ahli, punya saksi, punya bukti yang bisa menganulir atau mengamputasi dakwaan yang diberikan oleh JPU tersebut. Nah, dengan argumentasi hukum ini mungkin ada penilaian nanti daripada pihak majelis hakim, layak atau dikurangi atau mungkin bisa frispak. Tidak untuk kemungkinan. Itu kira-kira ya. Tak keputusan setelah itu bahwa hakim mengatakan kita masuk pada materi pokok perkara. Saya udah curiganya saya pasti berlanjut. Pasti kalau sudah masuk pada materi pokok perkara, ya berarti kriteria daripada perbuatan tindak pidananya itu sudah 75% ke atas. Ya, tinggal nanti masalah berat ringannya tergantung daripada ajang pembuktian yang ada di pengadilan, baik daripada si pelapor maupun si terdakwa itu sendiri. Kira-kira ya. Jadi begini ya, bukan sidang ditunda ya, tapi Zoom ya, online ya. Beda kalau sidang ditunda itu berarti tidak berlanjut sidangnya. Tapi kalau dilakukan secara online, itu mungkin ada beberapa pertimbangan daripada hakim. Yang pertama, ya kemungkinan untuk mencegah situasi di mana pengunjung mungkin membludak dan bisa membuat kisruh pengadilan, akhirnya dibuat itu online. Bisa aja, bisa juga karena kondisi fisik daripada yang bersangkutan kurang memungkinkan untuk dibawa ke arena sidang terbuka tersebut, sehingga hakim memutuskan kita lakukan sidang online. Itu sah-sah saja, itu kewenangan hak prerogatif hakim yang tidak bisa diamputasi oleh siapapun. Gak usah kita berandai-andai, kalau hakim sudah mengambil langkah itu berarti ada pertimbangan-pertimbangan hukum, pertimbangan-pertimbangan kemanusiaan yang dilakukannya, kemudian ada juga pertimbangan-pertimbangan daripada lingkungan yang memungkinkan bisa akan merusak agenda persidangan. Banyak pertimbangan tuh. Kalau sudah diambilkan oleh majelis hakim keputusan itu berarti sudah dipertimbangkan secara komprehensif. Gitu ya kira-kira ya. Ya, itu yang saya katakan tadi, kan semuanya itu kan tergantung kepada penilaian hakim. Jadi harus dia menilai secara objektif dan tidak ragu-ragu, bukan hanya terdakwa, PH, JPU juga kalau seandainya tidak sesuai dengan etika atau kriteria itu bisa ditegur oleh hakim. Nah, penilaian hakim, kenapa kamu paksa? Kan saya sudah ngambil keputusan. Sudah, kalau saya sudah ngambil keputusan online, kamu nggak saya ngomong. Penguasa pemegang palu itu saya, kira-kira begitu. Ya, siapapun yang ada di arena sidang itu menghormati. Ingat, majelis hakim merupakan pemutus tertinggi di sana. Karena kalau sudah dia bilang, ya, berdasarkan keadilan dan berdasarkan ketuhanan yang Maha Esa, presiden pun tidak bisa mengamputasi itu. Makanya di belakang pengadilan itu, di belakang meja sidang tuh nggak ada gambar presiden dan wakil presiden, yang ada gambar burung Garuda. Dia hanya bertanggung jawab pada vertikal kepada yang maha kuasa. Jadi nggak ada yang berani amputasi. Kalau sudah diambil keputusan, ya itu. Masalah nanti mau suka atau tidak suka itu nanti. Pada saat dia jatuhkan vonis, ya sudah inkrah. Kalau kau tidak puas, ajukan banding. Kan selesai kan? Tapi etika prosedur itu tetap berjalan. Kira-kira gitu ya. Tapi kan saya tidak mau menilai terlalu dalam. Ya. Dia dalam kondisi sakit, karena kondisi terpuruk dan lain sebagainya. Yang tahu tanyakan kepada Nikita Mirzani. Jangan tanyakan saya. Ya kalau kamu tanyakan saya bagaimana kondisi itu, mereka seolah-olah kehidupan sehari-hari Nikita saya tahu. Tapi kan netizen ini menilai. Netizen saya sah-sah saja, netizen kadang-kadang ya begitu.
Dia hanya melihat kacamata kuda langsung memberikan statement. Kan pernah saya ngomong kemarin tuh, fans siapapun jangan gunakan kacamata kuda, jangan jadi fans buta, fans objektif sesuai dengan realita yang ada. Kalau memang Nikita memang dalam keadaan sakit, ya kita harus apresiasi keputusan hakim itu. Kan hakim sudah memutuskan, orang lain nggak perlu bertanya lagi. Kira-kira gitu ya. Ya poinnya itu aja yang netizen bersangka bahwa ini cuma hanya buat Itulah lawannya. Alah itu flying fiktif kan gitu kan. Biasa lah namanya netizen, apalagi lawan-lawan daripada ini kita. Lah kalau bilang pura-pura aja kok supaya jangan hadir kok di sidang kemarin kok gagah-gagah kok. Namanya kondisi fisik seseorang kan kita tidak bisa duga. Sekarang dia kondisi segar bugar atau besok dia ambruk. Saya ada katakan, Nikita sekarang mengalami dua pokok permasalahan, fisik maupun psikis. Itu sudah lumrah, itu manusiawi loh ya. Kita aja enak-enak ngomong ngalah loh kayak gini. Tapi yang mengalami itu, gimana, sama seperti apa? Yang sidang-sidang sekarang anggota polisi itu, lo enak aja ngomong, tapi yang ngerasakan itu loh. Jadi kita jangan menjustis orang. Seketika hakim sudah memutuskan peristiwa itu bahwa dia harus online, hormati. Gak usah pakai komentar-komentar lagi. Supaya kita negara demokrasi, tapi demokrasi kau pimpin. Jangan suka-sukamu, sesuai dengan kehendak hatimu. Besok-besok kau kasih komentar apa lagi nanti kan gitu. Kira-kira gitu ya.